فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. Hari ini kita ke Raudhah, ibu-ibu sudah selesai tadi pagi, siangnya bapak-bapak, kemudian nanti malam kita akan coba cicipi masakan. وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف. Kita ini di Masjid Quba, ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika tiba dari Mekah waktu hijrah beliau ke Madinah. Jadi ini udah beberapa kali perluasan, dan perluasan terakhir ini perluasan di zaman Raja Malik Fahad. Fahad ini yang banyak melakukan perluasan, ya, perluasan Masjid Nabawi. Pada saat ini kita lihat Raja Malik Fahad, kemudian ini juga Malik Fahad, dan beberapa masjid di kiblatnya juga perluasan Malik Fahad. Nah, apa yang terjadi, apa yang berubah dari posisi zaman Rasulullah dulu hingga sekarang, yaitu diperluas bagian depannya. Bisa kita lihat di sini ada penutup, ya, bukan payung, tapi ada seperti tirai. Itu fungsinya supaya sirkulasi angin ataupun udara itu lancar. Seharusnya di bawah ini itu ada karpet, tapi karena tadi malam hujan deras, kemarin juga hujan deras, maka karpetnya diangkat. Nah, bisa dilihat di sini ada peta seperti ditutup dan dibatasi oleh kita ataupun tali warna merah. Itu adalah ukuran asli dari bangunan masjid zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau pertama tiba di sini bangun masjid, dan baru ke Madinah bangun masjid Nabawi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengunjungi masjid Quba, masjid Nabawi, dan bisa melaksanakan ibadah umrah. Setelah ini kita nanti ke Uhud, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kami sedang berada di Bukit Uhud. Inilah yang dikatakan Bukit Uhud, tempat terjadinya perang Uhud, dan di atasnya ada para syuhada termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, itu paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari sana, kemudian tiap ada yang datang kaum kafir Quraisy dihadang oleh pasukan pemanah dan pasukan berkuda dari kaum muslim. Pada waktu itu ini kelihatan sudah hampir menang banyak yang tewas, padahal sebenarnya ketika lihat pasukan pemanah sudah mulai turun, sudah mulai turun ini diputar, dia menyergap dari belakang. Jadi kan ini pada sini nih, di sana kosong ada orang, sergap sama Khalid bin Walid. Dari sinilah banyak yang berkukuran, banyak yang mati sakit. sudah dipancing ya orang kita mau jatuh. Sogok dia. Jadi itulah kalau mau ambil itu lari. mengambil harta rampasan perang pada waktu itu Rasulullah. karena apa wasiat Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah, di atas jangan kemana-mana. Enggak, benar. Mau di sini menang, mau sini kalah, di atas tetap di atas. Dia tunggu instruksi ya. Tapi yang di sana ya mereka hingga melihat banyak yang mulai mengambil harta rampasan perang, ya mereka tahu turun. Padahal sebenarnya kan harta rampasan perang itu dibagikan oleh pemimpin, kan ambil sendiri-sendiri.
Kami sedang berada di kebun kurma di kota Madinah Al-Munawwarah. Hari ini merupakan hari ketiga kami di kota Madinah sebelum kami bertolak ke Makkah Al-Mukarramah. Hari ini setelah kami mengunjungi Masjid Quba, Bukit Uhud, sekarang berada di kebun kurma. Surah Al-Baqarah 25.520 huruf. Surah Ali Imran 14.000 sekian huruf. Surah An-Nisa 16.000 sekian huruf. Surah Yasin yang sering kita baca 3.000 sekian huruf. Sehingga jumlah semua 1.027.000 huruf. Itu bukan kita yang hitung. Para ulama. Yang kedua namanya Al-Ma'zur. Al-Ma'zur model-model kita umumnya membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fi. Orang baca Al-Quran tapi santok-santok bacaannya. Itu namanya Al-Ma'zur, dari kata-kata uzur. Orang itu bagaimana, berdosakah? Tidak. Rasulullah menjelaskan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Itu istilahnya al-adalah fi tilawah. Adil dalam baca Al-Quran, man asli pas dua. Dah boleh. Siratal ladzina dinya apa dua harkat. Sirah dah panjang, dah boleh. Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tandanya apa? Lam. Ar-Rahmanir Rahim. Tandanya apa? Lam. Itu bukan berarti tidak boleh berhenti. Ya. Kalau lam itu berada di akhir ayat, justru menghormati akhir ayat untuk berhenti, itu sunat hukumnya. Nah, ya. Cuman karena di segi makna ini ada hubungan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. Alhamdulillah, kami sedang berada di masjid di tempat miqat untuk berumrah, untuk ihram dari Masjid Nabawi tadi. Ini tempat yang bernama Dzul Khulaifah atau yang lebih dikenal dengan Bir Ali. Di sini titik pertama kita mengadakan ibadah umrah. Sedang berada di Bukit Sur atau di Gua Sur, tempat bersembunyinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bersirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika mau berangkat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
ketika beliau dicari-cari oleh kafir Quraisy, beliau di sini beristirahat selama beberapa saat untuk beristirahat dan untuk mencari amannya, sehingga terkenal turun dalam sebuah ayat surah At-Taubah yang berbunyi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu terjadi ketika Abu Bakar sudah sangat merasa ketakutan di mulut gua kafir Quraisy yang mencari mereka berdua sedang mau memasuki gua, sehingga Syekh Rusairi dari Maroko pernah menukilkan sebuah bait di dalam qasidah Burdah, fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arif. Mereka itu berkata, Syekh Rusairi mengatakan dalam sebuah baitnya, ketika orang-orang kafir di mulut gua mengira bahwa Rasulullah ada di dalam, mereka itu mau memasuki ke dalam gua, kemudian di mulut gua itu Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan, karena Allah Maha punya rencana. Di situ ada sarang laba-laba yang seolah-olah baru dibikin. Kemudian ada sarang merpati dengan telurnya yang sedang dingerami, sehingga orang-orang kafir berpendapat tidak mungkin di dalam gua ini ada manusia yang bersembunyi, karena kita lihat dari tanda-tanda di gua. Itulah Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hambanya, dalam menjaga kekasihnya, dalam menjaga Rasulnya. Jadi, kami sedang berada di Jabal Arafah. Bukit Arafah ini adanya lokasinya di tempat wukuf. Kalau istilah kita di Padang Arafah, kalau orang menaik haji, ini merupakan intinya haji. Al-Hajju Arafah. Kenapa dikatakan Jabal Rahmah ini? Jabal Rahmah ini Padang Arafah, karena disinilah pertemuan antara kakek kita dengan nenek kita, Nabi Adam alaihi salam beserta Hawa alaihi salam radhiyallahu anha ketika diusir, fa akhrajahuma mimma kana fi. Ketika mereka berdua ada melakukan suatu pelanggaran, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, tapi syaitan, iblis menggoda mereka sehingga mereka memakan makanan tersebut, sehingga mereka diusir. Ketika diusir oleh Allah dari dalam surga, turun kamu ke muka bumi dan kamu tidak boleh tinggal lagi di dalam surga. Kemudian mereka melanglang buana di sini dengan waktu yang lama. Nah, kemudian dalam pencarian, Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Jadi karena masing-masing mereka mengelilingi Bukit Rahmah ini dengan posisi yang sama, sehingga lama ketemunya. Satu saat Nabi Adam balik kanan, baru mereka bertemu kembali. Kemudian mereka berdua selalu bertasbih, minta ampun kepada Allah. Salah satu yang sering dibacakan oleh Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam, kemudian dipertemukan dengan anak Siti Hawa, dan lahirlah miliaran manusia sampai kepada saya sekarang, sampai kepada kita sekarang ini. Memang sebahagian orang menyalahkan, seandainya Nabi Adam tidak diusir, kita enak-enak dalam surga. Tapi bukan. Allah sudah duluan punya rencana. Allah punya rencana. Wa muridun. Memang beginilah, itu skenario yang dibikin oleh Allah supaya kita tinggal
di muka bumi ini. Sebelum diciptakan, Allah telah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di bumi, itu di bumi yang kita pijak ini, yang kita perlu kepada usaha, makan, minum, itulah kita. Jangan salahkan kepada Nabi Adam yang akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah, sehingga dibuatlah satu syiar syariat bahwa di sini merupakan intinya haji, al-hajju Arafah. Sedang berada di tempat yang amat bersejarah dalam Islam, yaitu di tempat sekitar Gua Hira. Gua Hira inilah tempat pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama yang menandakan bahawa beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul yang terakhir dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama turun, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama turun. Kemudian dibaca dengan bermacam-macam qiraat. Di antaranya Imam Nafi dengan qiraah Imam Nafi riwayat Waras membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق Allahul Azim. Inilah tempatnya turun ayat pertama, surat yang turun pertama sekali, yaitu surat Al-Alaq. Alhamdulillah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin itu ayat pertama. Ada juga huruf muqatta'ah itu bukan ayat, tidak termasuk ayat, tapi ada yang ayat, ada yang bukan ayat. Kalau Yasin kita sambungkan dengan wal Qur'anil Hakim. Perhatikan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sin matinya nun matinya, tapi dia tidak berlaku hukum idgham al-ghunna siwal. Nah, dia baca dengan idhar, Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu bagusnya baca kita waqaf, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu hamzah bersyadid dengan nun, bertasdid dengan nun, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Innaka laminal mur dibaca tebal tafkhim ra, mursalin lin man arid disukun, boleh 2 harakat mursalin, boleh 4 harakat mursalin, boleh 6 harakat mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Hamilul Quran. Ada kita termasuk dalam Amin. keluarga ya. Hanya
program kita namanya Hamlatul Quran. Oh iya, Hamlatul Hamil Quran. Hamlatul Quran ya, karena kita akan berusaha berupaya supaya kita termasuk dalam golongan tersebut Amin ya Allah. sambil kita mentadaburi, mentahsin, kemudian membaca tafsir-tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran, dan langsung di tempat diturunkannya Al-Quran. Jadi mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan semangat, motivasi lebih, dan kita bisa memberikan manfaat sama Al-Quran ini kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah motivasinya sebenarnya Umrah Hamlatul Quran. Jadi kenapa kita bikin program ini? Karena kebanyakan dari travel itu di Mekah nggak tahu mau ngapain. Ya. Jadi tidak ada kegiatan khusus, tidak ada kegiatan yang memang program terstruktur gitu ya. Maksudnya ketika di Mekah jamaah bebas saja, ada yang belajar gitu. Ada yang jalan-jalan ya jalan-jalan. Ya, ada yang bahkan mungkin ke Masjidil Haram bisa kita hitung dengan jari. Tapi kita buat program Hamlatul Qurannya ada. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام Di Masjid Jin atau di Masjid Al-Bai'ah. Di sini punya sejarah yang sangat unik antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekelompok jin. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa golongan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang macam-macam, dan yang membawa agama kepada makhluk Allah yang bernama jin itu yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama atau para guru-guru kita. Jadi sebagaimana kita ketahui pada suatu saat Rasulullah mengislamkan sekelompok jin bersama kepala-kepala sukunya di sini dan mereka menjadi muslim mukmin. يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه